Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu matkul medan elektromagnetik. Kami membahas jenis trafo. Dengan saya sendiri sebagai anggota kelompok dengan nama Bayu Agus Rianto dengan NIM 205240442. Dan saya Dinar Pasar Rosad dengan NIM 205244096. Dan saya Arif Ismail Simanjunta dengan NIM 205241115. Untuk pemanfaatan medan elektromagnetik pada transformator, mungkin materi pertama bisa dijelaskan kepada Mas Arif Ismail Simanjunta. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang yang mengelilingi magnet di mana magnet masih memiliki efeknya. Kekuatannya bergantung pada jaraknya. Medan magnet adalah suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari magnet. Kekuatan yang dialami oleh kutub magnet disebut dengan intensitas medan magnet. Intensitas kemagnetan didefinisikan sebagai momen magnet persatuan volume. Medan magnet yang terukur oleh magnetometer adalah medan magnet induksi, termasuk efek magnetisasinya yang diberikan oleh persamaan. Kemudian arus-arus yang membentuk pola lengkungan dalam medan magnet disebut dengan garis-garis gaya magnet atau dapat disebut sebagai garis-garis khayal, di mana garis tersebut menunjukkan arah gaya magnet. Garis gaya magnet sendiri selalu melengkung dengan arah keluar dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet dan tidak pernah berpotongan. Untuk induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Michel Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet mampu menimbulkan arus listrik. Gerak listrik akan muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet, disebut dengan istilah GGL induksi. Arus yang mengalir disebut arus induksi dan peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. 3 faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. 1. Kecepatan perubahan gaya magnet. Hal ini menyebabkan semakin cepat perubahan medan magnetnya sehingga GGL semakin besar. Banyaknya lilitan. Semakin banyak lilitan maka semakin besar nilai GGL-nya. Kekuatan magnet. Semakin kuat magnet yang digunakan maka semakin besar pula nilai GGL dan arusnya. Induksi elektromagnetik ini digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan induksi elektromagnetik adalah generator dan transformator. Generator adalah alat yang mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Terdapat 2 jenis generator, yaitu generator arus searah DC atau dinamo dan generator arus bolak-balik AC atau alternator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu dengan memuat kumparan dalam medan magnet sehingga timbul GGL induksi. Untuk materi selanjutnya mungkin Mas Dinar Pasar Rosad. Baik, untuk materi selanjutnya adalah transformator. Transformator sendiri adalah alat yang mampu mengubah tegangan AC atau alternating current dengan memindahkan listrik secara induksi. Induksi sendiri telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu induksi adalah peristiwa terjadinya karena adanya flux magnetik. Induksi tersebut melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Trafo menghasilkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus AC.
Medan magnet yang berubah-ubah tersebut menimbulkan arus listrik seperti yang disebutkan oleh Michael Faraday. Pada arus tersebut kemudian diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Transformator bekerja ketika kumparan primer dialiri arus AC, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan dari medan magnet tergantung dari besarnya arus yang mengalir kumparan primer. Fluktuasi yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi GGL dalam kumparan sekunder dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun sebaliknya, yaitu dari tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang rendah. Transformator sendiri memiliki dua jenis, yaitu trafo step up, yang mana trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Contoh dari penerapan trafo step up adalah menaikkan daya dari 12 volt hingga 220 volt, yang mana daya tersebut akan ditransmisikan dan didistribusikan. Biasanya daya tersebut ditransmisikan dari generator pembangkit listrik, yang mana tujuannya untuk didistribusikan ke masyarakat. Tujuan dari adanya trafo step up ini adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya. Lalu trafo yang kedua adalah trafo step down, yang mana berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Trafo step down ini biasa disebut juga dengan penurun tegangan, di mana di trafo step down ini lilitan primernya lebih banyak dari lilitan sekunder, dan trafo step down ini berfungsi untuk mendistribusikan daya yang ada di trafo step down tersebut ke masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila banyak kekurangan ataupun kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.